warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini saya dari tim digitalisasi kantin KKN kelompok 61 Unusa akan mengenalkan apa sih sistem point of sale dan apa sih manfaatnya. Pernahkah Anda mendengar istilah point of sale atau POS? Secara harfiah, POS adalah tempat pelanggan untuk melakukan transaksi atau pembayaran untuk produk yang dipilihnya. POS ini dioperasikan oleh seorang kasir untuk melakukan proses transaksi. Oleh karena itu, aplikasi POS ini diprogram secara khusus sehingga kedua pihak, yaitu pelanggan dan penjual, bisa melakukan pembayaran dengan cepat dan akurat. Nah, apa itu point of sale atau POS system? Suatu sistem yang digunakan oleh berbagai macam usaha retail untuk menyelesaikan transaksi jual beli. Ini merupakan versi yang modern dari mesin kasir konvensional atau cash register atau yang biasa manual, tulis biasanya, yang biasa dilengkapi dengan cash drawer. Fungsi dan manfaat kegunaan POS. Selain untuk mempermudah proses transaksi jual beli, POS memiliki beberapa fungsi atau kegunaan manfaat lainnya yang bisa kalian rasakan. Berikut adalah fungsi-fungsinya. Yang pertama, mencatat data transaksi secara lengkap dan memprosesnya menjadi laporan yang mudah dianalisis. Dengan menggunakan aplikasi POS, kegiatan transaksi Anda bisa dilakukan dengan lengkap dan lebih rinci karena POS ini dapat menjumlahkan hasil transaksi secara keseluruhan pada saat itu juga. Kalian juga bisa menjumlahkan hasil transaksi pada periode tertentu yang kalian butuhkan. Lalu yang kedua, jika sudah terintegrasi dengan sistem stok barang atau inventory, sehingga mengantisipasi kekurangan bahan baku dan ketersediaan produk. Jadi setiap barang masuk dan keluar bisa tercatat dalam sistem POS, sehingga kalian pun bisa menghitung jumlah persediaan barang yang ada di toko. Hal ini pun akan meminimalisir kelalaian para pegawai dalam mengecek jumlah barang yang tersedia. Lalu yang ketiga, memberikan laporan penjualan usaha Anda secara langsung atau online. Laporan transaksi ini bisa diakses dengan mudah. Perlu kalian ketahui bahwa sistem POS menyimpan setiap data transaksi jual beli yang kalian lakukan. Dengan demikian, kalian bisa mengakses laporan transaksi Anda setiap harinya secara real time. Bahkan Anda pun dapat mengaksesnya secara online karena sistem POS ini terhubung ke internet. Lalu yang keempat, segala macam bentuk perubahan terhadap data menu setiap hari, seperti harga, dapat dilakukan dengan cepat. Ketika ada suatu produk yang harga jualnya sering mengalami naik turun, sehingga sistem POS bisa mengubahnya secara mudah untuk kalian. Kalian tidak perlu lagi mengubah harga produk satu persatu seperti menempel di kertas lalu menulisnya. Tidak perlu seperti itu kalau memakai POS ini, karena POS bisa secara otomatis mengubah harga jual produk mengikuti perkembangan pasarnya. Lalu yang kelima, mencetak struk pembelian bagi pelanggan, sehingga Anda tidak perlu lagi menggunakan kertas nota atau kwitansi secara manual. Jadi bisa dibukukan, ada bukti bayar, bukti transaksinya. Lalu yang keenam, dengan kalkulasi otomatis, kasir tidak perlu repot menghitung kembalian dan mempercepat proses transaksi sehingga dapat mengurangi antrian. Lalu yang ketujuh, menerima berbagai metode pembayaran, baik itu tunai, non-tunai, kartu debit, dan kartu kredit lainnya. Lalu, cara kerja POS. POS sebagai suatu sistem memiliki cara kerja tersendiri dalam implementasinya. Cara kerja dari POS ini tentunya bisa mempermudah kalian dalam proses transaksi jual beli dengan konsumen. Cara kerja POS terbagi ke dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, transaksi. Dengan adanya POS, konsumen bisa melakukan pembayaran menggunakan kartu debit maupun kartu kredit. Hal ini dikarenakan sistem POS bisa terintegrasi dengan bank yang Anda gunakan sebagai pengusaha atau pemilik toko, dan secara otomatis sistem POS juga terhubung dengan financial tracking system sedunia, sehingga kalian bisa mengetahui catatan keuangan perusahaan kalian. Salah satu contoh fitur yang ada dalam POS berkaitan dengan proses transaksi adalah perhitungan pajak penjualan dan diskon produk yang bisa dilakukan dengan mudah. Karena masih banyak fitur POS yang bisa kalian gunakan dalam proses transaksi jual beli. Intinya, sistem POS bisa mempermudah Anda untuk bertransaksi dengan konsumen. Lalu yang kedua, berbasis internet. Dengan sistem POS yang terkoneksi dengan internet, kalian bisa mengetahui pelaporan penjualan di setiap cabang, kapan saja dan di mana saja, bagi yang memiliki bisnis di berbagai lokasi.
Selain itu, sistem pos juga dapat dikembangkan untuk terhubung dengan sistem akuntansi, sehingga kalian bisa melacak laporan keuangan yang kalian butuhkan. Kalian bisa merasakan fitur lainnya dari pos berbasis internet seperti backup data, mengunduh katalog dari berbagai supplier, melacak inventarisnya, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, perangkat keras. Selain berbentuk software, pos juga perlu dilengkapi dengan perangkat keras untuk hardware. Salah satu fungsinya yaitu untuk mencetak struk dari proses transaksi yang dilakukan. Ada dua jenis printer yang bisa terhubung dengan pos, yaitu printer dot matrix dan printer thermal. Perbedaan dari keduanya dilihat dari segi biaya, di mana printer thermal memiliki harga yang lebih mahal karena cara kerjanya pun lebih baik dibandingkan dengan printer lainnya. Setiap hardware tersebut disambungkan dengan aplikasi pos. Ketika proses perhitungan produk selesai, maka cash drawer atau laci kas yang ada pada mesin kasir akan terbuka secara otomatis untuk melakukan transaksi selanjutnya dengan proses pembayaran. Tips memilih pos. Aplikasi kasir atau pos memang banyak sekali, namun kalian harus mempertimbangkan jenis aplikasi pos yang sesuai dengan kebutuhan bisnis kalian, karena tidak semua aplikasi pos cocok untuk semua bisnis. Jika kalian tidak memperhatikan hal tersebut, maka budget yang kalian keluarkan akan sia-sia dan bisa saja menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, berikut ini adalah beberapa tips memilih aplikasi pos. Yang pertama, pilih aplikasi pos dengan fitur yang lengkap dan sesuai kebutuhan. Poin penting dalam tips ini adalah harus memilih fitur pos yang lengkap, namun harus sesuai dengan jenis bisnis kalian. Misalnya jika bisnis kalian bergerak di bidang kuliner, maka fitur yang dibutuhkan contohnya pemesanan online, pengantar pesanan, cek splitting, manajemen stok produk dan bahan baku, serta layanan pembayaran. Lalu yang kedua, aplikasi pos harus mudah digunakan. Anda harus memahami cara kerjanya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, ada baiknya jika kalian memilih aplikasi yang mudah disetting dan digunakan. Hal ini juga harus diperhatikan agar pelatihan pada pegawai yang menggunakan pos bisa dilakukan dengan cepat karena cara kerjanya yang lebih mudah. Pastikan aplikasi pos tersebut memiliki interface yang sederhana dan mudah dipelajari. Lalu yang ketiga, pertimbangkan budget yang kalian miliki. Biaya untuk membeli aplikasi pos memang tidak terlalu mahal, namun Anda perlu menyiapkan dana untuk membeli perlengkapan lainnya, mulai dari software pendukung, hardware, integrasi sistem, dan support. Misalnya dalam aspek software, Anda perlu menyiapkan dana untuk licensing 1 kali, upgrade langganan sistem per bulan, dan support. Kemudian untuk hardware, Anda perlu dana untuk card reader, cash drawer, printer, barcode scan, dan lain-lain. Jika bisnis kalian masih skala kecil, mungkin biaya yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Tetapi jika budget Anda terbatas, bisa menggunakan sistem sewa untuk sementara sehingga Anda bisa melakukan transaksi dengan mudah dan cepat. Lalu yang keempat, pilih aplikasi pos yang mampu menghasilkan berbagai jenis laporan. Ketika kalian berbisnis, kalian harus mengetahui setiap data yang diinput dan dihasilkan untuk melakukan keputusan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kalian perlu memilih sistem pos yang bisa memberikan kalian setiap jenis laporan yang dibutuhkan. Laporan tersebut harus diakses di mana saja secara real time dan cepat. Laporan yang dibutuhkan seperti pendapatan, stok barang. Kelima, yaitu tersedia berbagai metode pembayaran untuk konsumen. Tidak semua konsumen melakukan pembayaran secara cash atau menggunakan uang tunai. Banyak juga konsumen yang ingin bertransaksi secara non-tunai, seperti penggunaan kartu kredit atau debit. Kalian sebagai pebisnis harus menyediakan layanan tersebut melalui sistem pos. Hal ini pun lebih mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran. Akan tetapi, sistem pos harus terintegrasi dengan bank yang terkait. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami tim digitalisasi kantin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.